What's up me? Welcome back at me, Bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian udah lihat di sebelah aku ada sosok yang luar biasa banget. Ketua Basnas Sulawesi Utara, Badan Amil Zakat Nasional ya teman-teman. Kalian udah lihat beberapa vlog aku juga. Aku ngevlog tentang Basnas, tentang berbagi ya. Itu berbagi temanya apa? Bahagia berbagi. Ya, bahagia berbagi. Dan sekarang juga tadi aku baru aja ikutin Basnas dalam bahagia berkorban. Jadi semuanya kita harus bahagia. Jangan sedih-sedih kalian makanya ya. Iya. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit tentang sekitaran Basnas begitu. Biar teman-teman juga tahu apa sih sebenarnya Basnas, apa yang mereka buat gitu, dan manfaatnya pasti banyak banget teman-teman buat umat, buat masyarakat di Indonesia. Jadi tadi kan baru ini masih pakai bajunya teman-teman. Kurban online Basnas. Hashtag kurban semudah belanja online. Jadi kalau kalian berkurban tuh kayak kalian belanja online, tinggal ditindis-tindis. Tindis-tindis. Oke lah, pokoknya gitu. Jadi Pak, kegiatan tadi itu apakah baru mulai tadi atau udah dari kemarin pas hari raya Idul Adha? Nah, kalau pemotongan hewan kurban sudah sejak Idul Adha kemarin, tapi potongnya di masjid-masjid. Nah, tadi kita potong di tempat pemotongan resmi, rumah potong hewan. Nah, maksudnya supaya kita mau kenalkan juga kepada masyarakat bagaimana cara memotong hewan kurban secara baik, halal dan thayyibah. Halal dan thayyib. Jadi halal dan baik. Supaya sapinya, hewannya tidak menderita ketika dipotong, ya. Cara mencincang daging juga lebih cepat gitu, dan kemudian ruangan untuk pemotongan itu memang khusus untuk itu. Jadi aman. Ya. Halal. Jadi teman-teman, Basnas tahun ini mengorbankan menyembelih hewan 15 ekor sapi. Basnas Sulut ya. Ya, Basnas Sulut. 15 ekor sapi. Iya. 15 ekor sapi, dan itu tadi kata Pak Abid kemarin pas Idul Adha itu udah dipotong di masjid-masjid, ada 11 hewan ya? 11 ekor. Ya, 11 ekor. 12 yang di masjid. 11 ekor. Iya, 11. Dan 2-nya yang dipotong tadi. Nah, dianya kemana? 2 yang tadi itu dipotong dari RPH, maksud kami untuk tadi yang saya jelaskan, dan itu untuk backup hewan kurban duafa yang tidak mendapatkan daging kurban kemarin ketika dipotong. Jadi banyak kita dapat informasi. Memang ini kita udah backup ini, sehingga dia terdistribusi di lebih banyak titik kali ini. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak kemarin. Yang 2 lagi itu kita memang sudah rutin setiap tahun taruh di tempat program Basnas Sulawesi Utara di pulau, di namanya Zakat Community Development. Dari sana ada kegiatan kita. Nah, tiap tahun kita potong juga di situ. Nah, 2 ekor itu kita potong di sana. Jadi dibeli hewannya di sana, kemudian dipotong di sana, dibagikan juga di situ supaya terjadi alur distribusi yang baik untuk masyarakat. Petaninya dapat imbalan untuk menjual ternak dia, kemudian masyarakat mendapatkan daging. Sementara pengelola program pengurus di sana itu terbiasa mengelola pembagian distribusi hewan secara adil dan merata. Nah, ini kan kegiatan yang cukup besar. Apakah semua dana itu Basnas yang tanggung, atau mungkin ada orang lagi, atau mungkin ada beberapa sponsor? Basnas ini kan lembaga kemanusiaan. Jadi Basnas itu didirikan sudah lama, tapi yang paling terakhir ada Undang-Undang 23 tahun 2012. PP-nya PP 14 tahun 2014. Nah, ini adalah lembaga kemanusiaan, mengelola zakat, tapi kita sudah keluar tidak hanya mengelola zakat infak sedekah,
tapi kita sudah main di wilayah-wilayah juga, misalnya bencana, kemudian masuk kurban. Jadi lebih luas. Namanya dana sosial keagamaan lain. Nah, ternyata lembaga Basnas ini semakin dibutuhkan keberadaannya. Banyak orang yang memiliki kelebihan, tapi kemudian mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan sendiri, itu lewat Basnas. Atau mereka punya niat untuk berkurban, tapi dia tidak tahu harus cari lembaga yang amanah di mana. Nah, Basnas alhamdulillah. Dan walaupun ini pandemi, di mana fenomenanya terjadi kekurangan orang berkurban di beberapa titik-titik, misalnya di masjid, tapi di Basnas malah terjadi peningkatan 400% jumlah hewan kurban dari yang kita potong tahun 1440 Hijriah kemarin. Jadi malah ada peningkatan. Ya. Jadi bukan pandemi malah bikin wah kemarin yang kurban segini malah sekarang jadi jadi turun. Tapi malah jadi saya lihat orang berkorban itu alhamdulillah gairahnya semakin tinggi, tapi tentu mereka menginginkan supaya ketika mereka berikan kurban itu betul-betul diproses secara halalan thayyibah. Jadi Basnas ini tempat yang luar biasa banget. Kalian bisa zakat di sini, bisa kurban di sini, Bisa zakat, bisa infak, bisa bantuan sosial, bisa sedekah, bisa macam-macam. Banyak banget ya. Jadi Basnas ini kayak perantara buat orang-orang yang ingin berbagi. Memang dia jadi lembaga perantara, lembaga jembatan antara si kaya dan si miskin, jembatan dari orang yang ikhlas dan orang miskin, jembatan antara orang yang berpunya dengan orang yang kurang beruntung, jembatan gitu, supaya terjadi keadilan pendistribusian ekonomi antara masyarakat. Hebat banget ya Basnas, kita belajar banyak bahwa ya kita harus bahagia selalu untuk berbagi, berkorban, pokoknya bahagia terus. Tema kita Basnas itu selalu bahagia ya. Bahagia, karena walaupun kena pandemi, tapi kan bahagia itu menaikkan imun. Jadi kita tidak boleh menjadikan bahwa ini adalah beban. Semua ini kan Tuhan atur supaya kita tuh ada pelajaran. Dan makanya tema-tema kita itu sejak 2 tahun terakhir itu selalu tema bahagia, tersenyum, bahagia, gembira. Nah, pandemi kemarin kita bahagia berbagi, karena ini kurban, bahagia berkurban. Jadi jangan susah berkurban. Jadi kalian harus bahagia, jangan karena udah terkurung di rumah selama hampir udah mau 4 bulan kayaknya pandemi, dan kalian kayak saya sedih gitu loh. Dan saya sebenarnya sedih, belum sekolah kita nih, sekolahnya online sekarang. Udah, jadi bergembira saja. Bergembira. Karena begitu Allah memberikan ujian ini, itu di ujungnya ujian ini Allah akan melihat siapa kalian yang paling bersabar. Nah, orang bersabar itu nanti akan dihibur oleh Allah. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Nah, siapa orang bersabar itu? Allah definisikan sendiri. Orang yang bersabar itu adalah orang alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpakan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna, kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu. Jadi bersabar. Kita harus banyak-banyakin sabar dan banyak-banyakin bersyukur, karena di tengah pandemi ini juga banyak banget mungkin yang itu ya, yang ekonominya mungkin agak gimana pasti. Ya, itu diuji oleh Allah. Orang miskin diuji Allah, orang kaya diuji Allah, orang kuat diuji Allah, orang lemah diuji Allah. Semua diuji. Kan ujian itu hanya untuk mereka yang akan naik kelas. Ya kayak sekolah. Iya, sekolah kalau kita ujian kita bakalan naik kelas. Ya, kalau nggak ujian nggak akan naik kelas. Udah naik kelas, kalian mau tua di kelas 1 apa ya? Oke Pak, makasih banyak untuk kesempatan, jawaban, dan semoga ini kita bisa menambah wawasan bahwa kita tahu oh Basnas ini merupakan perantara yang wah hebat banget, amanah banget gitu, bisa zakat dan bisa semuanya, dan bahkan juga tadi udah memberikan sharing ke kita bahwa kita harus bersyakat, bersabar, bersyukur, bahagia, pokoknya gitu. Terima kasih banyak Pak. Aku rasa cukup aja
video kali ini dan for the share comment. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.